Informasi pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Rencananya Komnas HAM juga akan memeriksa para saksi dan para terpidana pada kasus ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung Kamis pagi tadi. Rencana kedatangan ke Mapolda Jawa Barat untuk bertemu langsung dengan Kapolda untuk menanyakan proses dan mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah bertemu dengan Inspektur Pengawas Daerah Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja, dan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Dalam kasus ini, Komnas HAM masih melakukan proses pendalaman hingga belum dapat menyimpulkan apakah terdapat pelanggaran HAM atau tidak pada proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada saksi yang kami periksa tadi. Bisa disampaikan hasilnya? Belum bisa. Kami masih mendalami. Iya, kami masih mendalami. Ya. Siapa? Bisa dijelaskan Bu, saksi yang ditemui? Kami ya itu kan karena masih dalam perlindungan ya. Kami bisa menjelaskan. Masih dalam pelindungan LPSK. Jadi kami nggak bisa jelaskan. Artinya semua saksi. Dengan terpidana nanti kita akan menggali informasi ya. melihat kasus ini seperti apa sih? Belum bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi masih mendalami fakta-fakta, meminta informasi dari banyak pihak seperti hari ini. Jadi Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Nanti hasil penyelidikan akan disampaikan. Sejauh ini Komnas HAM sudah menerima 2 laporan aduan terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali ramai jadi sorotan publik usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Sudah ada 8 orang diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Sementara baru-baru ini Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan ditangkap polisi setelah menjadi buron selama 8 tahun. Peggy diyakini menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun Peggy sendiri membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dari Bandung, Jawa Barat, Zinedine Duhan, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Kamis pagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk mendalami fakta-fakta dugaan adanya pelanggaran HAM dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya pemirsa, rekan kami Kurnia Amal akan mengabarkannya untuk Anda langsung dari Mapolda Jawa Barat. Amal, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat petang. Vena, Tisa, dan juga pemirsa TV One, betul sekali. Tadi sekitar pagi pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Komnas HAM ini mendatangi Polda Jawa Barat untuk mendalami sebetulnya apakah ada pelanggaran dalam proses penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam di Cirebon. Adapun memang tadi Komnas HAM ini sudah hadir dan juga memeriksa beberapa saksi, dan untuk saat ini memang dari Komnas HAM ini belum dapat menyimpulkan sebetulnya apakah ada dugaan pelanggaran dari hak asasi manusia karena masih mendalami dari para saksi dan juga para terpidana. Adapun hari ini juga tadi menurut pantauan kami sejak pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di Polda Jawa Barat dapat kami informasikan tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini mendatangi Polda Jawa Barat, di mana tadi kami mencatat ada 3 poin penting yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini telah memberikan surat penangguhan penahanan, dan saat ini untuk penangguhan penahanan dari Peggy Setiawan ini sedang dalam proses oleh Polda Jawa Barat. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya poin kedua tadi juga dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga telah memberikan surat kuasa untuk penambahan jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Peggy Setiawan dalam proses kasus ini. Dan adapun total dari jumlah pengacara yang dilibatkan untuk saat ini ada sekitar 64
pengacara yang akan mendampingi Peggy Setiawan. Adapun pemirsa juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tempat kami mengabarkan di Polda Jawa Barat ini, besok rencananya akan dihadirkan dan juga dipanggil sejumlah saksi untuk didalami keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 di Cirebon. Adapun saksi yang akan dihadirkan yakni merupakan Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Nantinya Saka ini akan hadir sebagai saksi atas tindak pidana pembunuhan pada tahun 2016 dan berdasarkan informasi yang berkembang di tempat saya mengabarkan di Polda Jawa Barat, memang ada saksi-saksi lainnya, di mana saksi lainnya ini merupakan 3 rekan dari Peggy Setiawan. 3 rekan tersebut merupakan rekan dari Peggy Setiawan ketika bekerja sebagai kuli bangunan pada saat kejadian tahun 2016 tersebut. Adapun saksi-saksi tersebut nantinya juga akan didalami oleh tim penyidik terkait apakah Peggy Setiawan ini berada di lokasi atau di Cirebon, apakah Peggy Setiawan ini bekerja saat tahun 2016 silam yang lalu. Adapun juga pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda, memang untuk saat ini proses dari penyidikan dan pendalaman ini masih terus dilakukan oleh tim di Reskrimum Polda Jabar, dan tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan bahwasannya Peggy Setiawan saat ini tadi dalam kondisi yang baik, di mana tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini melihat langsung kondisi dari Peggy Setiawan di rutan sementara Polda Jawa Barat dan mengatakan saat ini Peggy Setiawan dalam kondisi yang baik. Dan ia juga menitipkan salam dan pesan kepada ibunya untuk saat ini kondisinya ini dalam kondisi yang baik dan memohon doa restu kepada ibunya. Tadi kami juga sempat berbincang dengan pengacara Peggy Setiawan bahwasannya untuk apakah sudah diajukan proses dari pra-peradilan, nanti apabila dibutuhkan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan mengajukan pra-peradilan kepada pihak kepolisian. Terkait rekonstruksi, pemirsa, memang dijadwalkan esok hari juga akan digelar rekonstruksi. Namun hingga sampai saat ini pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda, kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut di mana lokasi rekonstruksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga pada tahun 2016 silam, karena memang jika kita lihat proses prarekonstruksi kemarin yang digelar semalam, ini digelar di Kota Cirebon di tempat kejadian perkara, dan ada 3 titik yang menjadi fokus utama dalam proses prarekonstruksi kemarin. Kemarin juga Polda Jabar dan jajaran kemudian Inavis juga telah melihat kondisi dari tempat kejadian perkara, dan hingga saat ini memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih detail kapan sebetulnya proses rekonstruksi ini akan digelar. Dan memang tadi kami sempat berbincang dengan Kejati Jawa Barat, memang belum mendapatkan surat resmi dari proses rekonstruksi yang memang akan digelar rencananya pada esok hari. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Polda Jawa Barat, dan nantinya kami terus akan mengupdate informasi terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang telah terjadi pada tahun 2016. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda. Pemirsa, Polda Jabar akan kembali memanggil 3 saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi Agustus 2016 lalu. 3 rekan kerja tersangka Peggy Setiawan akan dimintai keterangan pada Jumat besok. Tidak hanya rekan kerja Peggy, keluarga Peggy pun juga akan dimintai keterangan di hari yang sama. Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Dijadwalkan tim penyidik Polda Jabar akan memeriksa 3 rekan kerja tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. 3 rekan kerja Peggy Setiawan telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa petang kemarin. Ketiga rekan kerja Peggy tersebut adalah Suharsono atau Bondol, Suparman, dan Ibnu. Dalam isi surat, mereka diminta datang untuk memberikan keterangan terkait kasus yang saat ini membelit Peggy Setiawan alias Perong pada Jumat 31 Mei besok.
Salah satu rekan kerja Peggy Setiawan saat menjadi kuli bangunan di Bandung pun siap memberikan kesaksiannya untuk Peggy. Pemanggilan jadi saksi. Rencana akan ikut hadir hari Jumat jam berapa itu? Di Polda ya? Iya. Ini berapa orang Mas yang nerima surat ini Mas? 3. Oh 3 orang? Iya. Semua teman Peggy semua? Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng? Iya. Dan Mas semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Boleh akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Selain ketiga rekan kerja tersangka Peggy Setiawan, keluarga Peggy pun akan dipanggil untuk dimintai keterangan di Mapolda Jawa Barat yang juga akan dilakukan pada hari Jumat 31 Mei besok. Pemanggilan adik kandung Peggy, Luciana, untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan sang kakak. Hingga kini keluarga meyakini bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, keluarga Peggy Setiawan, adik kandung Peggy, Luciana, sudah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Polres Kota Cirebon pada Selasa kemarin. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, Luciana didampingi kuasa hukum Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.